Dan kita harus ingat, Pak Jokowi ini naturally born ahli pencitraan. Tetapi hari ini di Jogja saya sampaikan saya akan lawan. Karena Pak Jokowi sedang bersiap untuk keliling Indonesia. Plus juga ketemu dengan relawan di daerah, ya karena ada undangan. Siapa yang paling sibuk dengan turun gunungnya Pak Jokowi ini? Apakah PSI? Apakah Projo? Ataukah Anda yang pernah dikecewakan oleh Pak Jokowi? Beberapa jam yang lalu Angka itu lahir dari ada seorang yang saya nggak usah sebutkan namanya itu. Soekarno itu dia PMI kan. Misalnya kalau kita nggak pindah ke tangan ya cuma dapat sebetulnya. Kalau sekarang kayak kalau ke Jogja, jadi tinggal pilih. Orangnya makin tertutup, makin mudah. Ya, bersujudlah di kaki ibumu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, ini bulan Mei ini banyak sekali liburan, tapi juga banyak sekali kejadian-kejadian. Yang paling fenomenal bukan tentang Pak Prabowo sholat Id di Paris, bukan juga tentang sumbangan sapi yang banyak, padahal lagi efisiensi. Kenapa sih? Kan sumbangan sapinya kan 1090-an lebih ya. Kok katanya efisiensi, tapi kok kemudian korban sapinya banyak-banyak? Itu udah efisiensi, bro. Kita kan nggak pernah tahu, mungkin aja rencananya 2000 sapi, karena efisiensi jadi cuma 1000 deh. Kira-kira gitulah. Tapi teman-teman, yang membuat kita panas hari ini itu bukan panas ya, suhu politik menghangat karena Pak Jokowi sedang bersiap untuk keliling Indonesia. Ada yang mengatakan bahwa kelilingnya itu untuk PSI. Tapi ada juga yang mengatakan ini adalah turun gunungnya Jokowi untuk menggiatkan demokrasi di Indonesia. Ada yang bilang ini demi Gibran bisa 2 periode bersama Pak Prabowo. Ada juga yang mengatakan ini demi Kaisang, karena 2024 lalu Kaisang jadi ketua umum PSI ternyata gagal nembus Senayan. Nah, kelihatannya Pak Jokowi dengan keliling Indonesianya ini mengharapkan PSI bisa nembus Senayan. Nah, tapi pertanyaannya begini, kita lihat dari positif dan negatifnya ya. Bukan negatif lah, positif dan sensitifnya. Positifnya artinya Pak Jokowi mulai menghangatkan suhu demokrasi di Indonesia. Jadi orang-orang kembali ingat tentang isu-isu demokrasi yang memang belakangan ini banyak mendapatkan challenge dari masyarakat sipil. Nah, tapi sebetulnya boleh nggak Pak Jokowi melakukan keliling-keliling itu? Ya boleh-boleh aja, sebagai warga negara bebas-bebas aja dia melakukan hal-hal yang ada kaitannya dengan demokrasi itu, apapun tujuannya. Tapi memang Pak Jokowi secara tidak langsung quote and quote ya bikin musuh sendiri nih. Kenapa? Karena kan dengan dia muncul ke permukaan, orang jadi tahu bahwa oh, Pak Jokowi sedang bersiap tarung nih. Sehingga apa? Nah, partai-partai politik, terutama ketum-ketum partai politik lain yang biasanya sowan menghadap Pak Jokowi, itu bisa jadi saat ini harus berpikir 2 kali. Kenapa? Karena kalau sampai kemudian tetap melakukan kunjungan kepada Pak Jokowi, pasti dipertanyakan tuh oleh kader-kadernya. Kenapa kok ketum saya harus sowan ke tokoh politik lain gitu. Dan pastinya kan semuanya berhitung tuh. Kekuatannya Pak Jokowi berapa, kemudian plus minusnya, bagaimana cara membendung Pak Jokowi yang keliling-keliling itu kan semuanya dicatat tuh oleh lawan-lawan politiknya. Mungkin sekarang lawan-lawan politiknya adalah lawan-lawan PSI itu. Jadi dicatat tuh kekuatan Pak Jokowi ada di mana sih? Menurut saya bukan saja tentang branding populernya dia, Jokowi kan masih populer. Yang kedua, logistik. Wah, ada yang mengatakan Pak Jokowi ini uangnya banyak. Karena 11.000 triliun di kantong itu belum pernah dikasih lihat. Jangan-jangan memang uangnya 11.000 triliun cash. Wah, itu kalau beneran 11.000 triliun luar biasa Pak Jokowi. Menghidupi atau bikin negara baru juga bisa tuh.
Tapi itulah hebatnya Pak Jokowi. Saat ini penuh misteri kan, nggak ketahuan apa kekuatannya. Kemudian dia akan bergerak dengan cara apa. Nah itu belum terlihat. Tapi dengan branding kuat seorang Jokowi pasti ya dalam politik ini akan tetap dipertanyakan dan diwaspadai oleh lawan-lawan politiknya. Apalagi ya itu tadi dugaan-dugaan bahwa logistik Pak Jokowi masih kuat. Logistik Pak Jokowi masih banyak gitu ya. Apalagi anaknya Mas Gibran kan wapres. Pasti juga dapat tambahan logistik tuh. Terus relawan-relawan Jokowi yang sebelumnya kocar-kacir, yang tidak lagi menjadi komisaris, itu bisa berharap lagi. Wah ini Pak Jokowi turun gunung, ini kita bisa menang lagi. Nah pertanyaan terbesarnya, mampu gak Pak Jokowi membuat PSI nembus Senayan? Atau minimal angkanya hasil suara pemilunya bisa di atas 4%-an atau bahkan 5%-an. Nah memang sampai hari ini belum ada partai baru yang bisa nembus Senayan, mengalahkan dominasi 8 partai ini. Tadinya 9, ada P3 aja terlempar. Nah ini gimana nih? Ada satu lagi sih sebetulnya mitos di DPR itu, kalau sudah pernah terlempar belum pernah ada lagi yang balik. Nah itu juga sejarah P3 nih, sudah terlempar mungkin gak dia balik. Nah jadi balik lagi ke Pak Jokowi tadi, lantas bagaimana dengan Pak Prabowo? Apakah ini tandanya Pak Prabowo dan Pak Jokowi sudah terpisah, artinya sudah beda ranjang nih sekarang, quote and quote nih ranjangnya. Benar nggak begitu? Belum tentu juga, karena bisa jadi demi Gibran tetap menjadi wakil presiden Pak Prabowo di 2029, maka salah satu agendanya Pak Jokowi adalah mensukseskan, mengkomunikasikan, mempromosikan program-programnya Pak Prabowo. Bisa jadi Pak Jokowi nanti saat keliling bicara tentang pentingnya MBG atau misalnya manfaat dari koperasi desa kelurahan Merah Putih misalnya, atau tentang dikjayanya sekolah rakyat Pak Prabowo. Macam-macam yang bisa dibicarakan oleh Pak Jokowi. Dan kita harus ingat Pak Jokowi ini naturally born ahli pencitraan. Jadi dia bisa membuat sebuah skema secara natural itu menguntungkan dirinya. Dia ini politisi handal. Jadi wajar kalau kemudian banyak sekali partai politik bersiap untuk menghadapi safari turun gunungnya Pak Jokowi. Siapa yang paling sibuk dengan turun gunungnya Pak Jokowi ini? Apakah PSI? Apakah Projo? Ataukah Anda yang pernah dikecewakan oleh Pak Jokowi, yang merasa, wah saya perlu berikan kesempatan yang kedua kepada Pak Jokowi melalui anak-anaknya. Nah ini hal-hal menarik. Nah kita coba review satu-satu. Anak-anaknya Pak Jokowi, Mas Gibran itu tidak berpartai, ya. Walaupun kita bisa mengira-ngira mungkin dia dekat dengan Gerindra, mungkin juga dia dekat dengan PSI yang memang adik kandungnya adalah ketua umumnya. Bobi Nasution ini kader Gerindra, sekarang Gubernur Sumatera Utara. Kaisang Pangarep ketua umum PSI. Sedangkan Jokowi sendiri kabarnya masih punya ratusan ribu hingga jutaan relawan-relawan loyal yang tetap meyakini bahwa Pak Jokowi ijazahnya asli. Bukan. Maksudnya tetap meyakini bahwa Pak Jokowi adalah seorang pemimpin yang baik dan handal. Gitu. Nah, yang paling heboh siapa? Ya mungkin saja Roy Suryo. Heboh karena di saat dia masih nafsu untuk membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu, Pak Jokowi malah keliling Indonesia. Nah, apakah kemudian Pak Jokowi keliling Indonesia pakai motoran, ataukah naik kereta kuda seperti waktu itu, atau sambil jalan kaki, atau sambil lari-lari kecil, lari kecil. Itu Pak Jokowi jagonya. Dia bisa tiba-tiba ada di sawah, dia tiba-tiba bisa juga ada di pasar. Gitu. Nah ini hebatnya seorang Jokowi. Apa yang harus dilakukan oleh lawan-lawan politik Pak Jokowi? Nah ini repotnya. Mas Gibran punya banyak waktu. Mungkin pada saat Pak Jokowi bergerak, dia juga bergerak. Kaisang juga bergerak. Yang repot ini Prabowo. Prabowo gak punya banyak waktu. Dia kan presiden. Dia harus konsentrasi ngurusin bangsa.
nggak mungkin juga dia turun gunung untuk menyaingi Pak Jokowi. Makanya mungkin tujuan Pak Jokowi selain mempromosikan PSI ya menjaga agar Gibran tetap dipilih oleh Prabowo menjadi wakil presiden. Siapa lagi kira-kira lawan politik Pak Jokowi yang punya banyak waktu? Julhas dia menteri, harusnya dia nggak punya banyak waktu. Bahlil dia menteri, harusnya dia juga nggak punya banyak waktu dong. Anies Baswedan punya banyak waktu juga tuh. Nah kita lihat Jokowi turun gunung, Anies Baswedan turun gunung juga nggak? Jokowi sekarang keliling Indonesia, Anies Baswedan keliling Indonesia juga nggak? Nah ini kita lihat kalau ini terjadi seru juga ini cerita-cerita ini gitu. Nah Pak Prabowo gimana? Mau tidak mau Pak Prabowo harus konsentrasi memenuhi janji-janji politiknya supaya apa? Supaya aman. Supaya aman bagaimana? Ya supaya nanti rakyat bisa pilih dia lagi. Tapi kan yang menarik juga teman-teman nih sekarang kan undang-undang pemilu lagi digodok. Beberapa masukan sih masuk wirawiri lewat saya. Salah satu yang penting itu adalah menurut saya jangan sampai kemudian undang-undang pemilu membolehkan calon tunggal untuk pemilihan presiden. Selama ini kan nggak boleh. Independen juga nggak boleh deh kalau setahu saya. Jadi kalau kemudian undang-undang pemilu diubah, kemudian mempersilahkan calon tunggal lawan kota kosong, menurut saya ini kemunduran demokrasi. Harusnya jangan sampai ada calon tunggal, jadi tetap ada 2 calon. Apakah Henry Satrio punya kepentingan adanya 2 calon? Tentu. Kalau Pak Prabowo maju kan gak ada yang berani lawan, maka perlu ada calon boneka. Nah saya bisa jadi calon boneka. Karena yang penting kan masuk itu bro, masuk kertas suara. Jangan sampai kita kalah set dengan Caimin. Nah, Caimin udah masuk kertas suara tuh. Jadi bisa jadi Henry Satrio juga boleh lah ya. Memang cita-cita saya jadi wapres saja Pak Prabowo. Jadi gitulah kira-kira. Bincang-bincang bicara tentang Pak Prabowo Subianto. Saya baru saja menyelesaikan buku nih. Hari ini saya taping 29 Mei. Ini adalah hari lahirnya Sumitro. Ayahnya Pak Prabowo. Judul bukunya Estafet Ideologi Sumitro ke Prabowo, tapi saya lihat dari kacamata komunikasi politik. Jadi bukan hanya kacamata ekonomi. Kalau kacamata ekonomi kan sudah banyak yang baca. Dan kebetulan kenapa kalau ditanya kenapa saya tulis buku Sumitro ke Pak Prabowo, ini bukan karena supaya saya dilihat Pak Prabowo, tapi kelihatannya kita juga perlu memahami kenapa beberapa program Pak Prabowo seperti MBG, Koperasi, Danantara, terus Sekolah Rakyat, itu juga sempat diperbincangkan pada saat zaman Sumitro. Dan bagaimana sebetulnya komunikasi Sumitro waktu itu. Bagaimana dia berkomunikasi dengan Bung Karno, dengan Pak Harto, dengan mahasiswanya, termasuk dengan Universitas Indonesia. Sumitro ini kan yang mendirikan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Nah gimana tuh dia komunikasinya. Jadi buku ini lagi-lagi karena saya orang komunikasi, setelah Riuh Komunikasi, ini buku yang baru selesai, baru jadi, baru akan saya launching ya. Dan ya nanti teman-teman bisa dapatkan di toko-toko buku ternama pastinya ya. Estafet Ideologi Sumitro ke Prabowo, Komunikasi Politik, Ekonomi, dan Momentum Perubahan di Peralihan Zaman. Jadi kira-kira itu teman-teman ya. Kita tunggu sepak terjang Pak Jokowi dan tunggu buku saya yang terbaru Estafet Ideologi dari Sumitro ke Prabowo. Saya Henry Satrio, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat. Kita jelang bulan Juni 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.